Saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi untuk semuanya. Dengan kesehatan, mari terus kita lakukan yang baik untuk diri kita, keluarga kita, dan sesama kita. Hari ini tanggal 10 November tahun 2020. Bacaan kitab suci yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada Titus, bab 2 ayat 1 sampai dengan 8. Dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 14. Hendaklah kita hidup saleh sambil menantikan kebahagiaan yang kita harapkan, yaitu penampakan Allah dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Bacaan Injil dari Lukas bab 17 ayat 7 sampai dengan 10. Kami ini hamba-hamba tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Dari kedua bacaan tersebut, saya memberikan tema, kita bertindak sebagaimana seharusnya. Ibu, bapak, saudara, saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, bijak berarti bertindak secara tepat sesuai situasi dan kondisi. Kepada kita semua, hendaknya belajar demikian. Maka alangkah baiknya kita menangkap dan menilai situasi dan kondisi secara tepat, sehingga kita tidak salah dalam menanggapinya. Orang tua, dewasa, muda, pasti akan berbeda cara dalam menanggapi suatu peristiwa yang sama. Masing-masing sesuai dengan pola pikir dan cara bertindaknya. Yang menjadi harapan bersama yaitu masing-masing kelompok usia, entah orang tua, dewasa, remaja, entah laki-laki atau perempuan, bertindak secara tepat sesuai dengan nilai-nilai iman yang dihayatinya. Dalam bacaan pertama hari ini, Paulus mengirim surat kepada Titus supaya orang-orang didampingi sehingga bertindak yang semestinya sebagai orang beriman kepada Allah dan yang percaya kepada Kristus. Paulus merinci pesannya kepada kelompok-kelompok antara lain. Kepada laki-laki yang tua, hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Kepada perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat
orang. Kepada orang-orang muda, hendaklah mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, jika jemaat yang dilayani oleh Titus dinasehati sedemikian jelas, tegas, dan rinci oleh Paulus tentang apa yang seharusnya dilakukan, kepada kita masing-masing yang juga percaya kepada Kristus, hendaknya juga belajar dan mempraktekkan sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Pada intinya kita diajak untuk berlaku yang benar, sesuai dengan porsi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang tua yang sungguh menjadi teladan bagi mereka yang lebih muda. Demikian juga sebagai orang-orang muda yang sangat perlu membekali diri untuk memasuki dunia yang lebih luas ketika mereka menjadi orang tua. Dengan menyadari akan tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban, pentingnya menjadi pribadi yang benar-benar dipercaya, serta kerelaan besar untuk pelayanan, maka kita bisa memberi kesaksian iman yang sungguh baik. Orang yang mampu melakukan sebagaimana seharusnya hanya benar-benar terjadi pada orang yang mampu menangkap tujuannya, mengerti maksud baiknya, serta tahu cara melakukannya. Lebih dari itu, melakukan yang seharusnya akan lebih bermakna dan bernilai jika dilakukan dengan penuh ketulusan. Hati yang tulus ikhlas melakukan kebaikan pasti akan mendatangkan berkat yang lebih besar. Karena itu kunci utamanya adalah kesadaran. Orang yang sadar bahwa yang dilakukan baik untuk orang-orang lain maupun juga untuk Tuhan pasti akan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ibu, bapak, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan Injil, Yesus memberi pengajaran dengan sangat bagus akan perlunya kerelaan besar dalam melakukan kebaikan, bagaikan seorang hamba yang melayani tuannya. Jika hal-hal baik sudah dilakukan, Yesus mengajak agar kita tulus ikhlas dengan mengatakan, "Kami ini hamba-hamba tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Dengan menempatkan diri sebagai hamba, kita akan benar-benar bisa merendahkan diri, sehingga kita percaya pada waktunya Tuhan akan mengganti dengan upah besar di surga.
Salam kasih dan doa dari saya, Romo Petrus Trimargono.